Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore untuk Ananda semua. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur dasar tulisan Braille. Oke, minggu lalu kan kita sudah membahas tentang sejarahnya ya. Jadi kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai struktur dasar. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh lagi ke materi hari ini, Bapak ingin mengajak Anda menyadari bahwa Braille bukan sekedar sistem titik. Ia adalah pintu literasi, pintu kemandirian, dan pintu martabat bagi peserta didik tunanetra. Ketika kita mempelajari struktur dasarnya, kita sebenarnya sedang mempelajari fondasi akses pendidikan. Sebagai calon guru PLB, pemahaman kita tidak boleh berhenti pada bisa membaca Braille. Kita harus memahami logika di balik strukturnya. Mengapa 6 titik? Mengapa susunannya seperti itu? Nah, disinilah letak pentingnya kita belajar secara konseptual, bukan sekedar hafalan. Hari ini kita akan membangun pemahaman itu secara perlahan dan sistematis. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajaran memahami struktur sel 6 titik Braille untuk pengajaran yang efektif. Dalam sesi ini, peserta diharapkan dapat memahami dasar dari sel Braille 6 titik dan pentingnya pengetahuan itu dalam konteks pengajaran untuk siswa tunanetra. Penguasaan struktur ini akan membantu guru PLB dan juga mahasiswa dalam mengembangkan metode pengajaran yang lebih inklusif dan efisien. Oke, sekarang Bapak ingin mengajak Anda membayangkan satu unit kecil berbentuk persegi panjang. Di dalamnya terdapat 6 posisi titik. Inilah yang disebut sebagai sel Braille. Nah, ini coba lihat ya. Nah, ini dia. Persegi panjang yang putihnya dan di dalamnya ada 6 titik. Nah, ini namanya sel. Ini satu sel berarti ini ya. Sel Braille. Sel ini adalah unit dasarnya. Semua huruf, angka, maupun simbol dibangun dari kombinasi 6 titik tersebut. Artinya apa? Seluruh sistem literasi tunanetra bertumpu pada satu struktur sederhana namun sangat sistematis. Oke, coba kita renungkan bersama. Betapa luar biasanya sebuah sistem yang hanya dengan 6 titik mampu mempresentasikan ribuan simbol bahasa. Ingat nggak cerita kita minggu lalu atau di pertemuan sebelumnya atau di materi sebelumnya bahwa eh, ini titik-titik ini, 6 titik ini sudah menyebar ke berbagai macam belahan dunia, termasuk juga Indonesia. Dan itu bisa mengartikan berbagai macam makna. Oke, jadi sangat hebat sekali ya. Dari 100 struktur sel ini, dia nanti akan membentuk satu karakter unik Braille, baik dalam huruf, angka, ataupun juga tanda-tanda lain. Dan nanti membacanya ini akan dibaca dari kiri ke kanan seperti kita membaca biasa. Kalau kita menulis biasa kan nulis langsung baca. Nah ini dibuat dulu titiknya, kemudian dibalik kertasnya, yang timbulnya bagian mana, kemudian baru dibaca. Nah ini memang prosesnya memang kompleks, tapi mereka mampu. Nah sangat hebat sekali ya. Oke, representasi visual cell Braille. Nah inilah tadi yang 6 titik tadi. Secara visual, nah sel Braille ini terdiri dari berapa kolom? Coba lihat, dua atau tiga. Jadi kolom yang ini ya, satu, dua. Jadi kalau misalnya ditanya ada berapa kolom, berarti ada dua kolom. Dan berapa baris? Nah ini baris-baris pertama,
baris kedua, baris ketiga. Ada 3 baris ya. Jadi kalau dilihat secara visual, sel ini keseluruhannya sel terdiri terdiri dari 2 kolom dan 3 baris. Susunannya vertikal, bukan horizontal seperti huruf awas. Nah, struktur ini bukan kebetulan ya. Iya, dirancang mengikuti sensitivitas ujung jari manusia. Nah, jari dapat mengenali pola vertikal dengan lebih efisien dibandingkan pola horizontal yang terlalu lebar. Nah, disinilah kita belajar bahwa desain pendidikan inklusif selalu mempertimbangkan aspek biologis dan psikologis pengguna. Oke, kita lanjut. Sistem penomoran titik dalam sel Braille. Nah, di sini coba dilihat ada 6 titik tadi. Jadi setiap titik ini kita ada namanya. Nah, ini namanya titik satu. Nah, lihat nih kiri atas ini titik satu, ini titik dua, ini titik tiga, ini titik empat, ini titik lima, dan ini titik enam. Jadi setiap titik dalam sel memiliki nomor satu sampai 3, 1, 2, 3 yang sebelah kiri, dan kolom sebelah kanan 4 sampai 6, 4, 5, dan 6. Penomoran ini bukan untuk estetika ya, tetapi untuk sistemasi pembelajaran dan penulisan seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Dengan sistem ini, kita bisa menyebutkan huruf berdasarkan kombinasi angka. Misalnya huruf A adalah titik satu. Nah, berarti kalau titik ini yang timbul, berarti ini maknanya huruf A. Artinya apa? Sistem ini logis dan terstruktur. Nah, sebagai calon guru, kita harus memahami bahwa konsistensi penomoran inilah yang memudahkan proses pengajaran. Oke, karena setiap sel memiliki 6 posisi titik dan setiap titik memiliki 2 keadaan, bisa timbul, bisa tidak, maka total kombinasi kalau dihitung dengan rumus itu, maka ini jadinya 2 pangkat 6. Coba aja tuh, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, 2 pangkat 6 hasilnya berapa? Nah, 64. Nah, itu kalau misalnya kita pakai logika biner ya. Dari 64 kombinasi ini, eh nanti akan muncul pertanyaan, Pak, kok saya baca di referensi cuma 63, Pak, kok ini 64? Nah, karena di sini ada satu pola yang tidak timbul semuanya. Nah, itu tidak dihitung, makanya dikatakan 63. Jadi kalau misal ditanya berapa kombinasi titiknya, 63. Kenapa 63? Karena kombinasi titik. Jika tidak ada titik, berarti bukan kombinasi titiknya. Nah, maka itu tidak dihitung. Tapi kalau misalnya dilihat dari penggunaannya, berarti kalau misalnya kosong aja satu sel itu nggak guna dong, Pak. Oh, tetap guna. Itu digunakan untuk spasi nanti, gitu ya. Dia tetap berguna, tapi untuk spasi. Jadi kalau misalnya ditanya berapa titik yang bisa dibuat dari satu sel itu ada 63. Karena yang 64-nya adalah tidak dikasih tanda satupun. Oke, semua huruf tadi dibentuk dari variasi kombinasi 6 titik ya. Jadi 6 titik tadi kalau ditimbul-timbulkan pada posisi apapun, nah bisa membuat 63 titik. Tidak ada bentuk baru di luar sistem tersebut. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa Braille adalah sistem kombinatorial. Dari struktur tetap lahirlah variasi makna. Coba kita refleksikan. Ini apa? Ini mengajarkan kepada kita bahwa keterbatasan struktur justru melahirkan kreativitas simbolik. Jadi memang 63 titik-titik itu memang dimaksimalkan. Jadi titik timbul yang sudah bisa dirasa, kemudian bisa membuat 63 titik, kemudian eh, itu yang membuat variasi pola itu yang unik ya dari setiap titik-titik itu. Oke, sampai di sini oke kita.
Maka kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, tahap selanjutnya, yaitu mengenai huruf. Nah, di sini kita sudah mulai mengenal huruf-huruf Braille. Kalau dulu kita cuma tahu huruf Braille saja dan tidak mengetahui maknanya ataupun maksudnya, nah sekarang kita sudah mulai memasuki tahap awalnya, hurufnya. Nah, tadi kan Bapak contohin huruf A titik satu. Nah, coba dilihat di sini. Nah, ini kan titik satu ini. Kok titik satu? Oh ya, karena titiknya satu. Oh bukan, karena tadi kan sudah ada penomorannya tadi kan, bahwa ini titik satu, titik dua, titik tiga, titik empat, titik lima, titik enam. Oke ya. Jadi ini huruf A titik berapa? Titik satu ya. Kalau B satu dua, kalau C satu tiga. Apakah benar satu tiga? Bukan ya. Jadi ini adalah satu empat. Karena satu dua tiga empat lima enam. Maka ini satu empat. Ini 145. Jadi D titiknya berapa? Jika ada pertanyaan. D titiknya 145. Pak, kalau misalnya kita lihat titik-titik ini, kan ada titiknya 145. Boleh nggak Pak kita bilang 154? Kan sama tuh. Nah, sebaiknya kita berurutan. Jadi mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau misal titiknya 145, maka dikatakan 145. Bukan 541 atau 415, 514. Enggak ya. Jadi kita berurutan 1, 4, 5. Kalau yang ini berapa? Ini 15 ya. Jadi titik berapa? 15, bukan 54. Jadi titiknya 15, F 124, G 1245, H 125, I 24, J 245. Oke, huruf A sampai J ini, coba lihat ya, dari A sampai J, ini menggunakan kombinasi titik 1245. Lihatlah, mana ada yang titik 36 di bawah ini? Nggak ada kan? Tuh, kosong aja semua. Cuma ini aja dia kombinasinya. Yang bagian titik 1245, yang titik yang bawah-bawah itu nggak ada dipakai. Nah, kelompok ini menjadi pondasi pola berikutnya sebenarnya. Artinya apa? Pembelajaran Braille itu bersifat bertahap dan berpola. Sebagai pendidik, penting bagi kita mengenalkan pola, bukan menyuruh siswa menghafal satu per satu. Nah, gitu ya. Jadi ini cuma bagian awalnya, karena ini jadi fondasi. Oke, sampai sini Bapak harap paham. Kita lanjut ya. Nah, ini dia. 10 huruf selanjutnya. Nah, huruf K sampai huruf T. Oke, coba lihat apa bedanya antara 10 huruf awal yang ada di atas ini, huruf braille ya, lihat ya, dengan 10 huruf kedua yang ada di bawahnya. Di sini terlihat bahwa ini A, ini K ya. Jadi ini huruf pertama ini huruf ke-11. Coba lihat. Huruf A ini titik satu. Huruf K ini ada nggak titik satu? Ada ya. Nah, tapi di sini ada tambahan titik tiga. Kalau Bapak hapus titik tiganya, Bapak hilangkan misalnya. Hop, jadi huruf apa? Jadi huruf A ya. Nah, kalau huruf L Bapak hilangkan titik tiganya. Hop, jadi huruf B ya. Kalau C, hop. Nah, jadi ya. Jadi kalau Bapak hilangkan huruf M ini yang titik tiganya di huruf C. Sama. Semua juga seperti itu. Coba lihat. Hmm. Sama ya. Jadi huruf K sampai T ini dibentuk dengan menambahkan titik tiga. Bukan titiknya 3 kali ya, tapi titik tiga. Karena kan tadi kita udah tahu bahwa titiknya ada 6 titik, ada penamaannya. Nah, ini namanya titik tiga. Hmm. Pak ya, ini titik tiga. Jadi polanya sama A sama J, cuma ditambahkan aja titik tiga.
di setiap hurufnya. Ini menunjukkan adanya sistem repetisi dengan modifikasi kecil. Strukturnya tetap, variasinya yang bertambah. Nah, disinilah letak kecerdasan sistem Braille. Ia tidak ia tidak membebani memori secara acak, tetapi membangun pola berpikir sistematis. Itu ya. Jadi gampang ya kalau misalnya udah tahu A sampai J, nanti huruf selanjutnya kelanjutannya aja. Oke, kita lanjut. Sisa 6 huruf terakhir. Nah, ini dia. Sama ya. Cuma di sini apa bedanya? Ini sama-sama huruf A, tapi ini kalau misalnya Bapak hilangkan dua hurufnya, A ya. Kalau Bapak tambahkan titik tiga, jadi huruf K. Kalau Bapak tambahkan titik 6, jadi huruf U. Nah, sama ya. Ini juga. Nah, huruf U sampai Z ini melibatkan titik 6. Nah, titik 6 ini ya, titik 6 nih. Sebagai penambahan variasinya. Artinya apa? Struktur berkembang secara progresif dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Nah, sebagai guru PLB, kita harus mengajarkan perkembangan ini secara runtun agar anak memahami pola evolusinya. Oke, sampai sini. Oke ya. Nah, jika ada pertanyaan, Pak, ini huruf U sama V-nya ini oke, Pak, seperti penjelasan Bapak. Tapi kok sisa hurufnya yang 4 huruf lagi beda, Pak. Saya coba hilangkan tuh. Nggak sama, Pak. Seharusnya kan ini kan C nih, kalau lihat dari atas. Nah, ini huruf ini di Paris, di Prancis, nggak ada. Nah, sehingga X ini di sini posisinya. Jadi kalau ini kita hilangkan, kan geser nih tiga ini. Nah, coba berarti ini kan C, M, sama X ya. Coba tuh. Jadi huruf apa? Jadi huruf C kan? Kalau titik enamnya aja Bapak hilangkan. Nah, muncul titik tiga kan? Jadi ini huruf C, munculkan titik tiganya. Huruf M, munculkan titik enamnya. Nah, jadi huruf X. Jadi ini belakangan. Kan karena diimplementasikan di berbagai belahan dunia, di berbagai negara. Nah, alfabetnya ada huruf W. Sehingga ini datangnya belakangan. Selebihnya sama. Itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Keunggulan struktur 6 titik Braille. Mengapa 6 titik? Jika pertanyaan seperti itu udah jelas ya jawabannya ya. Minggu lalu pun kita sudah bahas juga mengenai night writing itu. Karena 6 adalah jumlah optimal untuk sensitivitas taktil dan efisiensi kombinasi. Terlalu banyak titik akan sulit diraba. Kalau night writing itu berapa titiknya yang dikenalkan oleh Charles Barbier itu? Ada berapa? Ada 12 ya. 12 titik dan itu tidak efisien. Jadi akan sangat sulit untuk diraba. Terlalu sedikit akan membatasi variasi simbol. Nah, Braille adalah contoh desain universal yang sederhana namun efektif. Oke, relevansi struktur Braille untuk pendidikan inklusif. Nah, pengajaran inklusif itu harus memahami Braille untuk meningkatkan kualitas pendidikan tunanetra. Struktur struktur Braille memungkinkan peserta didik tunanetra memiliki akses literasi setara. Tanpa sistem ini, akses pendidikan akan sangat terbatas. Nah, disinilah kita memahami bahwa literasi bukan hanya soal membaca, tetapi soal hak dan keadilan. Bagaimana tips mengajarkan Braille? Nah, Braille itu dalam mengajarkannya bukan hanya mengenal titik, jadi melatih sensitivitas jari dan konsentrasi juga penting. Dan prosesnya itu membutuhkan kesabaran dan pengulangan. Sebagai guru,
Empati dan konsistensi lebih penting daripada kecepatan. Coba bayangkan. Nah, kita sudah belajar ya huruf dari A sampai Z tadi. Sekarang Bapak suruh kalian tutup mata. Bapak kasih titik-titik. Bisa nggak kalian mengenal itu huruf apa? Tentu akan sulit ya. Jadi, selain mengenalkan secara visual, untuk anak tunanetra itu sendiri, kita harus mengenalinya menggunakan sensitivitas jarinya. Dan dia harus konsentrasi juga. Oh, ini huruf apa, ini huruf apa. Sehingga dia sudah expert nantinya, dan dia bisa lebih cepat lagi membacanya. Nah, untuk bisa terbiasa, harus diberikan latihan terus kan, dan latihannya bertahap. Kalau Pak suruh dari A sampai Z, ayo harus selesai 10 menit. Wah, itu mencret nanti anak-anak kita. Jadi bertahap mengenalkannya. Oke, itu ya. Oke, sekarang contoh praktik membaca sel Braille. Oke, ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan Ananda. Coba baca. Oke, apa bacaannya ini? Ini huruf apa ya? H, ini huruf titik satu. Ini satu, dua, tiga, lima. Ini dua, empat. Oke, ini hari. Kemudian titik berapa lagi nih? Dua, empat. Satu, tiga, empat, lima. Wah, satu, tiga, empat, lima susah, Pak. Oke, kita lihat. Satu, tiga, empat, lima. Kalau dia satu, tiga, berarti melibatkan angka titik tiga, berarti di bawah ya. Nah, nih, satu, tiga, empat, lima. Huruf N ya. Oke. Jadi bacanya apa? Hari ini. Hari ini apa? Hari ini. Ya, lanjutkanlah. Bapak nggak mau menunjukkannya. Nanti Bapak kasih tugas juga lah ini untuk membaca-baca tulisan Braille. Oke, itu ya. Jadi, eh yang kita pelajarin hari ini merupakan pondasi dan pengelompokan sel Braille untuk pembelajaran yang efektif untuk anak disabilitas netra atau tunanetra itu. Sel Braille ini ada berapa titiknya? Ada 6 ya. Kemudian berapa kolomnya? Ada 2. Dan memiliki 3 baris. Jadi kalau misalnya kombinasi titiknya bisa berapa kombinasi? Dari 6 titik ini bisa 63. 63 titik kombinasi yang bisa dibuat dalam satu sel ini. Oke, mungkin itu materi kita hari ini ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Ananda. Untuk tugasnya nanti akan Bapak berikan di deskripsi dan tempat pengirimannya juga akan Bapak sampaikan di sana. Mungkin itu saja. Untuk pertanyaan, jika ada pertanyaan boleh diskusikan di grup WhatsApp kita. Karena kita kan punya grup WhatsApp tuh. Nah, di sana aja boleh diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.